Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita. Bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya.
yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bangkit berdiri untuk mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Ayo mari kita salam kanan kiri, katakan engkau sungguh luar biasa. Yes, haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Saya percaya kita semuanya diberikan sukacita, amin. Amin. Saya percaya kita pulang dari tempat ini, kita akan mengalami berkat yang baru, amin. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Shakala barata kala barata kala bashikala barata kala barata kala barata kala barata kala bashikala barata kala barata kala. Kami datang mengagum, kami datang memuji-Mu Tuhan. Oh
Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Kau mengundang kami untuk hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan, di GB Pantai Permata ya Bapa. Bahkan teman-teman kami dimanapun mereka berada Tuhan, untuk mengikuti ibadah online ya Bapa. Kami percaya hadirat-Mu, lawatan-Mu akan melingkupi Tuhan setiap kami ya Bapa. Kami yang sakit Tuhan akan sembuhkan oleh udara Yesus. Kami yang berbeban berat Tuhan, kami mengalami pergumulan hidup, kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan lepaskan, Tuhan akan memberikan Tuhan setiap kami kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau mengasihi Tuhan setiap kami ya Bapa. Biarlah hati kami yang setia ini ya Bapa, kami percaya itu berharga Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Berikan Tuhan setiap kami Tuhan rasa takut dan gentar akan Engkau ya Bapa, menghormati Engkau Tuhan, cinta mati-matian kepada Engkau Tuhan. Karena kami mengetahui Tuhan kedatangan-Mu Tuhan sudah semakin singkat ya Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan memiliki hati yang berjaga-jaga, hati yang berjaga-jaga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa kami Tuhan di tempat ini Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan bisa terangkat Tuhan, bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Di rumah kami yang kekal itu adalah di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pada saat ini Tuhan, waktu yang singkat ini ya Bapa, kami mau belajar untuk buka hati kami ya Bapa. Sehingga Tuhan memperbaharui Tuhan setiap kami Tuhan, baik pola pikir kami Tuhan, hati kami Tuhan, pandangan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami akan berjumpa pribadi dengan Engkau Tuhan di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puaskan kami Tuhan di dalam hadirat-Mu ya Bapa, sehingga kami pulang, kami percaya ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru, ada kasih mula-mula yang baru yang Kau berikan Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Siapkan Tuhan setiap kami Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau, untuk memuliakan Engkau Tuhan. Lewat tenaga kami Tuhan, lewat pita suara kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang kami sembah dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin, haleluya. Siap melompat untuk Tuhan? Amin. Amin, haleluya. Mari kita sama-sama tepuk tangan.
luar biasa. Engkau memang luar biasa. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Allah baik bagi setiap kita, amin. Amin. Kita mau kalahkan musuh. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan, penjahatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Saya percaya kita semua akan mengalami kemenangan-kemenangan yang baru. Amin. Amin. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
baik 3 kali. Dan saudara katakan baik, baik, baik. Amin. Amin. Haleluya. 1, 2, 3. Baik, baik, baik. Haleluya. Bilang sama kanan kiri, Tuhan Yesus sungguh baik kepadamu. Tuhan Yesus sungguh baik kepada Yes, haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita akan sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Sebelum saudara duduk, saudara lihat kanan kiri. Ada teman-teman yang baru nggak ya? Kalau ada, ayo salamin dong, katakan selamat bergabung di tempat ini. Jikalau masih belum ada tempat ibadah yang menetap, kami rindu saudara-saudari bisa bergabung bersama dengan kami, bertumbuh di tempat ini. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakala barata kala barata kala barata kala basyikila barata kala basy. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Begitu sukacita Tuhan, kami bisa menabur Tuhan pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Bila setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangan yang akan memberi, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat kelumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Selamat memberi semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan satukan hati kita dengan Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan memuliakan Tuhan. hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termandi di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu.
yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, beserta kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada luput tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, sebaiknya kemenanganku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada luput tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Dengan waktu yang singkat ini, mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Bagi saudara yang bisa berbahasa roh, mari kita bangun roh kita bersama-sama. Bagi saudara yang masih belum bisa berbahasa roh, bermasmurlah ke Tuhan. Katakan Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik, Engkau tidak berkesudahan. Tuhan kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kami mengetahui Tuhan, kami adalah manusia berdosa Tuhan, tapi Kau mengasihi kami Tuhan. Kau memberikan kami kesempatan untuk mengalami pertobatan. Kau mengizinkan kami Tuhan untuk mengenal Engkau Tuhan, karena kami mengetahui keselamatan itu hanya kepada Yesus. Bila setiap kami yang hadir Tuhan di tempat ini Tuhan, kami bisa buka hati kami Tuhan, dan kami bisa mengatakan kepada Tuhan kesusahan kami Tuhan, beban kami Tuhan. Yes Lord Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggi
Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan ajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada luput lawan lalu. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan ajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan ajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan ajaku. Di dalam hadirat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kami begitu haus Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Bila setiap tubuh, roh, dan jiwa kami Tuhan segarkan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Yes Lord, segarkan jiwa kami Tuhan. Yesus yang termanis berjiwaku, Yesus yang termanis berjiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis Yesus yang termanis berjiwaku,
kasih-Mu Tuhan melingkupi setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Ya Tuhan. Yesus yang termanis berjiwa Tuhan setiap berjiwa Yesus yang termanis, Yesus yang termanis berjiwa. Kami mau mencintai Engkau selalu Yesus yang termanis, Yesus yang termanis berjiwa, jiwa kami Tuhan, jiwaku, Yesus yang termanis berjiwaku, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Saya percaya Engkau telah menyegarkan Tuhan setiap kami ya Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan Tuhan isi hati-Mu Tuhan. Doa karayon kami Tuhan Pak Heron ya Bapa. Bila kebenaran firman Tuhan disampaikan Tuhan akan menjadi renungan Tuhan. Dan kami bukan menjadi pendengar Tuhan, tapi kami akan menjadi pelaku firman Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa memberikan terbaik Tuhan di dalam sisa hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Buka hati kita. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan kerendahan hati kita, baik yang di rumah, baik di cabang-cabang Rayon 1I di mana berada. Mari kita beribadah dengan segenap hati, supaya ada pesan Tuhan yang begitu kuat untuk kehidupan kita. Pesan Tuhan supaya memberkati kita dan kau terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah yang kau berikan kepada kami. Maka pada pagi ini kami bisa beribadah oleh karena kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Di dalam ibadah ini ada sesuatu berkat buat kerohanian kami, untuk hidup kami dan keluarga kami. Jadikan kami orang benar, orang disayang oleh Tuhan. Meskipun banyak malapetaka, tapi Tuhan jauhkan dari malapetaka. Orang benar selalu dijaga oleh Tuhan, dituntun oleh kuasa Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Urapi anak-anak-Mu yang ibadah secara online, di mana berada. Kami mendapatkan pengajaran yang baik dari-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Katakan amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara.
Salam saudaraku kasih dalam Tuhan. Mari rebutkan satu yang janji Tuhan yang besar dalam ibadah ini. Jangan kita menambah ya seperti saudara-saudara kita yang setiap minggu beribadah tetapi tidak akan mengalami perubahan. Semakin terpuruk rohaninya dan semakin masalah persoalan hidupnya semakin bertambah-tambah. Di mana Tuhan kita? Kalau ada orang-orang yang dipanggil, yang dipilihnya, yang dikasihannya, tapi kehidupan pribadi dan keluarganya, saudara, semakin tidak indah di hadapan Tuhan. Ya. Kesehatannya terganggu, sakit penyakit silih berganti. Ekonominya semakin turun tajam. Apa yang dia miliki, ya, lama-lama sedikit demi sedikit hilang. Apakah kita orang Kristen seperti itu? Saya katakan tidak. Kita punya Allah yang luar biasa. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan. Tadi kan pujiannya Allah yang besar. Betul nggak? Allah yang besar. Nah Allah yang besar, saudara yang kita sembah. Ya. Sebagai Allah kita, kiranya yang besar yang kita nyanyikan tadi, kita imankan. Supaya terjadi dalam kehidupan kita. Allah yang besar, kuasanya besar, janjinya besar, berkatnya besar. Itu datang, mengalir kepada kita. Bukan hanya slogan-slogan pujian. Saudara tadi memuji menyembah, puji Tuhan. Untuk apa? Meninggikan Tuhan. Mengagumkan Tuhan, biarlah Allah bertakhta dan pujian penyembahan. Nah Allah berfirman, mari kita dengar baik-baik. Supaya yang besar yang kita nyanyikan itu terjadi dalam kehidupan kita. Saya katakan yang besar apa firmannya? Firmannya apa? Dalam Ulangan 28 ayat 12 kan saya sampaikan bulan yang lalu. Ada berkat yang dari langit. Yang dunia tidak miliki. Yang manusia tidak miliki. Dan tidak bisa dibeli. Ya. Berkat dari langit yang disebut samayin. Samayin artinya surga. Itu yang besar. Yang besar yang Tuhan miliki. Itu harus terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Siapa yang mau yang besar? Semua pasti mau, tapi tinggal kitanya. Ada 3 hal yang besar, yang terpenting. Ya, firman ajarkan di dalam 1 Korintus 13. Ini Tuhan yang berkata loh. Saudara, iman, pengharapan, dan kasih. Sekali lagi, iman, pengharapan, dan kasih. Sebagai orang-orang yang dicintai Tuhan, orang pilihan, maka itu jangan kita kehilangan kasih mula-mula sebagai orang Kristen. Milikilah kasih mula-mula. Kalau saudara kehilangan kasih mula-mula, sama saja rohani saudara itu rontok, hancur kerohanian saudara. Kalau kerohanian saudara rontok, hancur saudara. Tinggal puing-puingnya, bagaimana cara membangunnya lagi? Tuhan dapat membangunkan kembali kerohanian anak-anaknya. Asal saudara mau datang kepada Tuhan, memiliki lagi kasih mula-mula. Dan di dalam kerontokan, kehancuran rohanimu, pasti ada masalah penderitaan dalam kehidupanmu. Mungkin kesehatanmu terganggu, mungkin keluargamu yang lagi kacau, yang diambang kehancuran. Mungkin ekonomimu yang turun tajam. Engkau banyak masalah hutang di mana-mana. Tuhan sanggup menyelesaikan segala persoalanmu. Tetapi engkau datanglah dengan Tuhan. Minta ampunlah rendah hati kepada Tuhan. Kembalikanlah dirimu kepada Tuhan. Milikilah kasih mula dulu kepada Tuhan. Kasih mula-mula itu miliki dulu. Sehingga engkau melekat kepada Tuhan. Engkau intim kepada Tuhan. Allah yang besar. Allah yang maha besar. Maka dengan hal itu yang maha besar ini akan membangun rohani kita lagi. Membangun rohani kita. Setelah bangunan rohani kita mulai dibangun dengan baik, maka segala masalahmu, kesehatanmu, keluargamu, pekerjaanmu, ekonomimu, Tuhan dengan sendirinya memberikan yang terbaik, yang terbesar dalam hidup saudara. Amin. Milikilah kasih mula-mula. Haleluya.
Saya terlalu yakin kalau ibadah kita dengan segenap hati. Saudaraku kasih dalam Tuhan, apalagi saudara kita lebih dari 2-3 orang. Hadirat Allah turun. Apa masalah kita percaya. Kita memiliki apa? Iman dan pengharapan. Maka pengharapanmu sekali lagi jangan hilang. Pengharapanmu jangan kosong. Ya, amin. Pengharapanmu kepada Tuhan. Dan imanmu sekecil apapun dalam Matius 17:20. Persoalan masalahmu sebesar apapun dapat Tuhan selesaikan. Haleluya. Amin. Amin. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa dalam ibadah. Kita datang kepada Tuhan. Yang besar itu loh kita harapkan. Amin. Terutama rohani kita dulu. Tuhan tuh sangat sayang kepada kita. Tuhan bisa menjadikan kita apa saja. Apakah rohanimu kuat? Kalau engkau dijadikan Tuhan luar biasa. Tuhan tidak mau kita kehilangan dengan apa yang kita miliki. Saudara, berkat yang besar tapi rohanimu hancur. Apa kita miliki semua di dunia ini tapi kita ditolak oleh Tuhan di surga. Justru Tuhan menata kerohanian kita. Untuk apa? Untuk akan datang ini loh. Kehidupan yang akan datang itu yang paling penting. Bukan hidup di dunia ini saja. Yang akan datang. Amin. Di Yerusalem yang baru. Langit yang baru. Itu surga. Tuhan sediakan surga buat saudara dan saya. Sampai saat ini saudara, Tuhan ada di surga bekerja keras. Untuk menyelamatkan kita loh. Berapa ribu tahun yang lalu Tuhan Yesus berkorban habis-habisan. Darah dan tubuhnya dipersembahkan kepada dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Apakah Tuhan itu sudah selesai? Belum. Penderitaan Tuhan sudah selesai? Belum. Karena kita masih dalam kehidupan di dunia penuh dengan kekurangan. Dengan siksaan-siksaan dia masih belum selesai. Dia bekerja keras melalui Roh Kudus. Dia bekerja keras melalui firman-Nya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Siapa di sini tidak pernah berdosa? Siapa di sini saudara merasa ketakutan lebih besar daripada firman Tuhan? Kecemasan, ngambek, ya, gengsinya. Itu saudaraku kasih dalam Tuhan, belenggu-belenggu iblis. Supaya saudara itu tidak keluar dari belenggunya iblis. Maka Tuhan bekerja keras. Roh Kudus bekerja keras untuk supaya saudara selamat. Amin. Supaya saudara menerima yang besar. Yang besar apa itu? Samayin, berkat dari surga yang tidak kelihatan, yang tidak bisa dibeli, yang dunia tidak miliki. Itu akan tercurah dalam kehidupan kita. Kita terima. Katakan, yes, saya terima. Saya terima. Katakan, saya terima. Amin. Maka itu yuk kita sama-sama nyanyikan. Kasih Yesus sungguh indah. Ayo. Haleluya. Buka hatimu. Jangan asal nyanyi-nyanyi saudara. Tapi benar-benar. Ya Tuhan, amin. Kasih-Mu begitu indah dalam hidup saya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Kasih Yesus. Siapa yang kehilangan kasih Yesus? Pada pagi hari ini, buka hatimu. Engkau akan mendapatkan kasih Yesus. Sehingga engkau memiliki kasih mula-mula. Hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus. Pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Angkat tanganmu. Terimalah kasih Yesus. Ayo musik terus.
membuka hatimu. Kasih Yesus mengalahkan segala-galanya. Jangan putus asa, saudara. Yang besar, mari kita terima. Carilah Dia. Ayo, pribadi. Yesus hadir. Dari ibadah pertama hadirat Tuhan begitu kuat. Sekarang ibadah kedua, api Tuhan sudah ada. Kau terima. Jangan kau kosongkan dirimu, rohanimu. Percayalah saudara, Allah kita besar. Allah kita besar. Sembahlah Dia, miliklah kasih. Apa persoalanmu dengan iman? Di tempat dudukmu, Roh Tuhan bekerja. Roh Tuhan bekerja dengan iman. Izinkan Roh Allah bekerja. Selesai. Nama Yesus. Kau lihat nama Tuhan. Mari hancur hati. Hancur hati. Mari pekerja terus, topang jemaat. Topang jemaat. Yes. Ayo jemaat yang di belakang, topang terus. Ayo pekerja. Topang jemaat. Yes. Tuhan kau satu-satu yang tahu keadaan anakmu saat ini, yang menderita, yang perlu pertolongan. Datanglah Tuhan, jamalah anak-anakmu, pulihkan anak-anakmu. Jangan biasa-biasa, jangan main HP saudara. Ayo, kita sembah Allah yang hidup. Kuatkan imanmu, penuhlah pengharapanmu, milikilah kasih Tuhan. Kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Dia bekerja melalui Roh-Nya. Izinkan Roh Allah bekerja dalam pribadimu yang saat ini engkau berada, engkau duduk. Dengan iman, Dia akan menerobos hidupmu. Yesus adalah Bapa penuh kasih.
tolong umat-umatmu hari ini, saat ini. Yang besar boleh terjadi untuk menolong anak-anak-mu Tuhan. Makasih ya Bapa. Siapa yang memerlukan yang besar terjadi dalam hidupmu, angkat tanganmu. Jangan ikut-ikutan, yang sungguh-sungguh rindukan yang besar terjadi. Angkat tanganmu, buka hatimu. Izinkan Roh Allah hadir di mana kau berada saat ini. Engkau duduk, engkau juga yang di rumah. Panggil dia, Yesus. Yesus, tolong saya. Yesus. Katakan, panggil dia, Yesus. Tolong saya. Yang besar menyelesaikan segala persoalan saya. Dengan iman berharap pada Tuhan, terjadi pertolongan Tuhan. Terjadi dalam hidupmu. Tuhan pulihkan. Jangan goyah. Dengan iman berharap terus, penuh. Supaya kau pulang, kau tidak akan sama. Engkau pulang dengan kekuatannya besar. Jaga hatimu, jaga langkahmu, jaga perkataanmu. Berdiri teguh, jangan goyah. Terus giat dalam pekerjaan Tuhan. Yes. Haleluya. Makasih Tuhan. Engkau akan tolong anak-anakmu yang berseru-seru dalam nama Yesus. Dalam ibadah ini ada yang besar, yaitu dari surga turun Tuhan. Makasih. Yang mau yang besar katakan Yesus. Oh Lord, Kau hadir, Kau ada. Kau berarti bagiku. Maka terjadi yang besar, terjadi yang besar dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Tepuk tangan kemenangan, pemulihan, kelimpahan. Dalam nama Yesus, haleluya. Katakan amin. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus, haleluya. Maka itu saudara,
Jaga iman kita. Karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat 1, saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Maka dengan suasana saat-saat ini, saudara, di mana saudara peperangan terjadi, Ukraina, Rusia, ya, Israel, Hamas, saudara, segala ya apapun ekonomi yang tidak menentu, ya, harga-harga menjulang tinggi, tidak bisa kita hindarin. Kalau kita sebagai orang-orang pilihan kita mengerti apa yang terjadi di gejolak di dunia ini, bencana-bencana alam, ya saudara, di Eropa Barat, banjir, bandang dan sebagainya, gunung meletus, gempa bumi. Nah, kita harus peka bahwa Tuhan kita yang namanya Yesus, yang kita sembah, yang maha besar itu akan datang. Segera datang. Amin. Saudara, kabar ini saudara harus mengucap terima kasih loh. Harus bahagia. Amin. Karena surga disiapkan buat saudara dan saya. Kita akan dipindahkan di tempat yang penuh kemuliaan. Penuh kemuliaan. Maka kita harus sungguh-sungguh. Sebagai orang Kristen memiliki kerohanian yang kokoh. Tinggallah melekat pada Dia. Ya saudara, hamba-hamba Tuhan tahun 2033 apa yang akan terjadi? Nanti mungkin secara pribadi saudara semakin mengenal Yesus, mungkin supaya bertemu dengan Yesus, ya nggak tahu lah. Ya saudara, apakah itu juga Tuhan datang? Kita juga nggak tahu. Tidak ada satu orang pun yang tahu Tuhan segera datang. Kapan tuh datangnya kita nggak tahu. Kita tahunya segera datang saja. Kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Nah, sebelum kedatangan Tuhan, goncangan-goncangan, saudara, peperangan antara bangsa, kerajaan lawan kerajaan, bencana alam sebagainya, krisis ekonomi. Jangan takut. 1.000 rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tidak akan menimpamu. Mazmur 91 ayat ke-7. Tidak akan menimpa kita. Amin. Menderita kanan kiri, ya, musibah kanan kiri sebagainya. Kita ada di lingkaran yang maha besar. Amin. Dekatkan dirimu akhir-akhir zaman ini. Baik anak-anak muda, orang-orang tua. Dekatkan dirimu. Ini pesan Tuhan sangat kuat. Ya. Gereja ini Tuhan minta kepada saya. Gembalakan domba-dombaku, jadikan dia menjadi calon mempelaiku. Maka saya kerja keras saudara. Ya. Kita harus menjadi mempelai. Ini sekarang calon, kita harus menjadi mempelai. Amin, mempelai yang maha besar. Yesus Kristus, amin. Ya, maka jemaat Tuhan, yaitu jemaat Tuhan Yesus, jangan terjadi degradasi imanmu. Engkau karena merasakan keadaan. Ya, apapun persoalan mungkin, ya, saya harap tidak ada. Keluargamu saat ini sedang goncang. Perceraian di ambang pintu karena masalah ekonomi. Ketidakjujuran suami istri. Tidak keterbukaan suami istri. Ya. Orang tua tidak bisa memberi contoh pada anak-anak. Kekerasan luar biasa dalam rumah tangga. Dominan yang luar biasa. Tidak ada kasih satu dengan yang lain. Akibatnya apa? Kesehatanmu terganggu. Engkau nggak punya penyakit, engkau mengalami penyakit. Karena apa? Masalah di depanmu. Sampai mengganggu jiwamu, hatimu. Sehingga ekonomi pun kau turun tajam. Apa yang kau miliki dijual, disekolahkan, arti digadekan. Apalagi dengan mudahnya pinjam pinjol. Kalau kita telah kembali kepada firman, apakah cara pola hidup jemaat Tuhan seperti itu? Kalau kita kembali to Bible, tidak.
Tidak ada firman mengajarkan itu, rumah tangga hancur. Tidak ada ekonomi hancur. Tidak ada. Karena kesalahan manusia tanpa disadari, dengan keras hatinya, tergap tengkuk. Ya, sampai tulah-tulah diturunkan, gak tobat-tobat. Tapi puji Tuhan, kitalah umat-umat kesayangannya Tuhan. Terus firman disampaikan melalui Healing Heart setiap Selasa jam 7 malam. Diingatkan, diperbarui terus. Saya harap keluarga saudara tidak ada yang hancur. Ya, yang disekolahkan, digadekan, nanti Tuhan tebus semuanya itu. Oh ada. Amin tadi ada. Puji Tuhan kalau saudara jujur. Ya, yang gak jujur ini repot ini. Oh ada, gak apa-apa. Pulihkan hubunganmu dengan Tuhan. Melekat pada Tuhan, Tuhan akan memperbaiki rohanimu dulu. Maka engkau bangkit imanmu, pengharapanmu, kasih. Masalah di sekolah-sekolah akan digade, Tuhan tebus semua itu. Aduh puji, tambah kenceng dia. Gak apa-apa, yang di rumah juga amin juga kok. Amin. Ya. Saudaraku kasihan Tuhan. Saya saksikan, ya. Saya mendengar banyak jemaat seperti itu. Ya, bukan saya menghakimi, enggak. Banyak hal yang digadekan dan sebagainya. Sampai cincin nikah pun disekolahkan. Ya, saudara. Ya ibu enggak, puji Tuhan. Ya, mana ibu ada? Cincin nikahnya mana? Nah, yang enggak cincin nikahnya mana? Udah digade juga. Saya bilang sama ibu, kita ini dulu miskin loh ya. Kita nikah gak punya apa-apa. Tapi kita gak pernah loh sampai begitu. Karena kita takut sama Tuhan. Kita berharap sama Tuhan, kita mau kerja keras. Ya. Kita gak pernah lelah. Kerja keras disertai takut pada Tuhan, cinta pada Tuhan. Tuhan menyertai kita. Immanuel. Nah itu kuncinya. Itu kuncinya saudara. Ya. Jadi saudara gak usah takut. Gak usah khawatir kalau saudara punya masalah apapun. Kita punya Tuhan yang masih hidup. Tuhan yang luar biasa tidak pernah sekali lagi meninggalkan kita. Yang besar, Samayin akan turun atas kita. Akan memenuhi hidup saudara. Maka ibadah dengan Tuhan sungguh-sungguh. Melekatlah kepada Tuhan. Setiap hari ambil waktu datang kepada Tuhan. Gak ada lain saudara. Gak ada lain. Percaya deh. Orang berlimpah-limpah ruah kekayaannya belum tentu bahagia. Ya, belum tentu. Belum tentu anaknya itu bahagia. Belum tentu anaknya itu benar. Belum tentu, saya kasih tahu. Rumah tangga menjadi keluarga yang kina glory belum tentu. Kehidupan manusia tidak dilihat dengan harta kekayaan, manusia melihat manusianya saja. Belum tentu hatinya, rohaninya itu damai, bahagia. Belum tentu. Hanya dekat Tuhan saja. Hanya dekat Tuhan saja. Amin. Hatimu bahagia. Amin. Hanya dekat Tuhan saja engkau semakin ditambah-tambahkan umurmu. Kesehatanmu Tuhan jaga. Dan berkat rezekimu Tuhan tambah-tambahkan. Amin. Amin. Kan ada nyanyian besar anugerahmu. Nah ya, amin. Saudara, beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Ya. Maka itu saudaraku, jangan mengalami kemerosotan, kemunduran, kehilangan iman. Tambah hancur loh sekali lagi. Tambah hancur. Ya. Masih ada Tuhan. Kasih tahu sama suami, Pa, ya, Ma, masih ada Tuhan. Kita nggak bisa apa-apa, masih ada Tuhan. Kasih tahu sama papa mamamu, papa mama yang tersayang, masih ada Tuhan. Masih ada Allah yang besar. Mari kita sama-sama mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan. Tuhan bisa mendatangkan seketika, bisa. Bisa, tinggal imanmu, pengharapanmu aja. Miliki kasih mula-mula. Amin. Setuju? Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya.
Jangan kita sekali lagi pesimis menjalankan hidup ini. Ya. Apapun yang kau rasakan, kondisi apapun kau sudah dengar firman ini. Bangkit. Ya. Bangkit. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka mengasihi Dia. Sudahkah saudara mengasihi Dia? Hari ini sudah mengasihi Dia. Hari ini Roh Allah sedang bekerja untuk memperbaiki rohanimu. Dan sama-sama Tuhan siapkan berkat yang tidak kelihatan. Itu sedang Tuhan siapkan ini. Amin. Begitu rohanimu sudah mantap, berkatnya datang. Wah, muliakan Tuhan dalam segala hal apa dalam hidupmu. Ya. Maka dalam 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukurlah bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Bukan kekalahan loh nih, kemenangannya. Dengan perantaran kami ia menyebarkan keharuman. Pengenalan akan Dia di mana-mana. Dahsyat kan? Tuhan tidak pernah memberikan jalan kegagalan. Tuhan tidak pernah memberikan jalan kekalahan. Selalu dalam kemenangan. Tuhan tidak pernah memberikan jodoh yang belum dapat jodoh. Yang jodohnya enggak karu-karuan. Ya. Tuhan tidak pernah sekali lagi memberikan keturunan yang bodoh. Tidak pernah. Tuhan selalu saudara memberikan keturunan. Punya rencana yang besar di dalam kandungan ibunya. Amin. Orang yang dekat dengan Tuhan. Ya, dalam kandungannya Tuhan sudah siapkan rencana yang besar. Dalam keturunanmu, di dalam kandungannya. Hanya 3-4 orang yang amin. Apakah di sini pria semua tidak mengandung? Yang wanita mengandung? Katakan amin. Amin. Haleluya. Siap? Amin. Maka anak-anak muda, Tuhan tidak pernah memberi pasangan hidupnya yang tidak seimbang. Datang pada Tuhan. Amin. Amin. Ya, ini hanya gurau ya. Bolehlah sedikit. Engkau yang tadinya kulitnya hitam-hitam, yang sawo terlalu matang, nanti Tuhan kasih yang kuning-kuning. Ya. Untuk memperbaiki keturunan. Percaya nggak? Percaya nggak? Saudara yang hidungnya mancung ke dalam, engkau akan dapat pasangan mancung keluar. Amin. Loh, itu Tuhan. Tuhan yang menyempurnakan. Amin. Percaya? Kalau engkau tidak di dalam Tuhan, ya repot itu. Ya rencanamu saja yang terjadi. Maka itu anak-anak Tuhan kalau sudah diberkati, biarlah muliakan Tuhan dengan apa yang kau diberkati. Amin. Janji? Janji? Jangan merubah bentuk wajahmu. Ayo. Ini yang ditarik. Ya. Janji? Kau diberkati? Janji? Wajah Tuhan ciptakan jangan dirubah-rubah. Kalau ibu-ibu yang sudah usia lanjut, ya nggak usah, ya udahlah. Terima nasib aja. Yang penting kita di surga. Haleluya. Yang muda-muda ini loh. Jangan ikut-ikutan. Ikutilah gambar yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Nggak salah, Tuhan memberikan yang luar biasa. Kalau hidungnya udah mancung dalam, udahlah. Ya, ada kelebihan. Engkau pemandangannya luas. Haleluya. Kalau hidungnya mancung, ada kelebihan. Penciumanmu tajam. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Maka itu bangkit imanmu ya. Ayo kita bangkit berdiri. Haleluya. Ayo Bapak Ibu Saudara, seunang bangkit berdiri, kita terima berkat dari Tuhan, kita persiapkan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan.
Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu sorga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan terimalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesehatan, berkat Abraham, Ishak dan Israel, serta kasih karunia yang berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom.